Pengertian minuman halal. Minuman halal adalah segala minuman yang boleh dikonsumsi sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Contohnya, air mineral, susu, jus buah, minuman jahe, madu. Hikmah konsumsi minuman halal yaitu menjaga kesehatan hati dan jasmani, doa dikabulkan oleh Allah, dijauhkan dari siksa api neraka, dan dapat menumbuhkan perbuatan yang baik. Pengertian minuman haram. Minuman haram adalah minuman yang dilarang dikonsumsi umat Islam karena mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Contohnya, segala minuman yang mengandung alkohol. Sekarang kita akan mempelajari minuman halal tentang susu. Pernahkah anak-anak minum susu? Apa itu minuman susu? Kita cari tahu yuk. Susu. Tahukah kamu? Susu adalah makanan pertama yang kita konsumsi saat terlahir di dunia. Susu menjadi sumber gizi utama bagi bayi karena mereka belum bisa mencerna makanan padat. Susu yang dihasilkan oleh ibu atau ASI mengandung banyak manfaat dan keajaiban. Tapi, keajaiban itu hanya bisa kita nikmati maksimal sampai 7 tahun. Lalu, bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dan keajaiban dari susu lagi? Dalam tahapan ini, kita bisa menikmati susu dari 2 sumber, yaitu susu hewani dan susu nabati. Susu hewani berasal dari hewan mamalia atau menyusui, tapi hanya beberapa hewan mamalia yang susunya layak dikonsumsi oleh manusia, antara lain sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, keledai, dan unta. Sedangkan susu nabati berasal dari sari flora atau tumbuh-tumbuhan, antara lain kacang kedelai, almond, beras, gandum, kelapa, dan biji rami. Kenapa ada susu bentuk bubuk? Pada dasarnya, bentuk susu adalah cair. Seiring perkembangan zaman, pada umumnya susu yang kita kenal sekarang ada 3 bentuk, yaitu susu segar atau murni, susu bubuk, dan susu kental manis. Bukan cuma itu, susu juga bisa dikembangkan menjadi berbagai olahan dasar, antara lain keju, mentega, yogurt, es krim, dan lain-lain. Yap, setelah kita mengenal jenis dan olahan susu, sekarang mari kita bahas lagi kandungan ajaib yang terdapat pada susu. Pada intinya, setiap organ di tubuh manusia membutuhkan bahan bakar agar bisa bergerak dan berfungsi dengan baik. Setiap organ di tubuh manusia membutuhkan bahan bakar yang berbeda-beda. Apabila organ itu tidak mendapatkan bahan bakar yang cukup dan baik, akan menyebabkan terganggunya fungsi dari organ itu. Contohnya, organ mata kita yang membutuhkan bahan bakar berupa vitamin A agar bisa berfungsi dengan baik sebagai alat penglihatan. Dan faktanya adalah, ya, susu memiliki banyak kandungan bahan bakar berupa vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh manusia. So, itulah kandungan dan manfaat susu untuk tubuh kita. Jadi, mari biasakan untuk minum susu setiap hari. Enak dan segar kan minum susunya. Makanya rajin minum susu setiap hari ya, biar tulang kita semakin kuat. Ikut Unyil yuk ke peternakan sapi. Selain memberi makan, kita juga bisa melihat pemerahan susu sapinya oh. Come on. Sejak zaman penjajahan Belanda, Pengalengan sudah dikenal sebagai peternakan sapi yang dikelola oleh perusahaan Belanda, teman. Namun di masa pendudukan Jepang, perusahaan tersebut dihancurkan.
sehingga sapinya dipelihara oleh penduduk sekitar sebagai usaha keluarga. Wih, ini dia sapi impor jenis unggulnya teman. Sapi jenis ini mempunyai produksi susu yang lebih banyak. Kita beri makan sapinya dulu yuk. Pakan yang diberikan berupa hijauan, yaitu rumput gajah, kebun jagung, dan alfalfa. Hijauan diberikan harus dalam keadaan segar ya. Yang banyak ya makannya, biar cepat gemuk. Lanjut, saatnya memerah susu nih teman. Proses pemerahan susu dilakukan dengan menggunakan mesin, disebut milking parlor. Pipa yang digunakan untuk menyedot susu berhubungan langsung dengan pendingin, lalu berlanjut ke tangki penyimpanan sementara. Susu yang disimpan sudah dalam keadaan dingin dan tidak tersentuh tangan, sehingga higienis dan kontaminasi mikroba dapat diminimalkan. Kita lihat yuk bagaimana proses pembuatan susu di pabrik. Susu yang datang harus dicek terlebih dahulu di lab untuk diukur jumlah mikrobanya dengan alat ini nih. Lulus tes mikroba, baru deh lanjut ke proses ultra high temperature, yakni salah satu metode untuk mengawetkan susu tanpa bahan pengawet yang juga dapat menjadikan susunya siap minum di dalam kemasan. Pemanasannya berada di suhu 140 derajat Celcius. Dan di mesin mixing ini, susu yang sudah melalui proses UHT akan dicampur dengan berbagai rasa yang kamu suka, seperti coklat atau stroberi. Belum selesai nih, sudah melalui proses pencampuran. Baru kita akan uji kualitas kandungan gizinya sekali lagi di laboratorium. Setelah uji kandungan gizi dan vitaminnya, baru deh siap ke proses pengisian. Cepet banget ya, banyak lagi susunya. Wah, jadi haus nih Unyil. Sip, siap packing dan siap minum. Pabrik ini setiap jamnya mampu memproduksi 24.000 karton per jam dan beroperasi selama 24 jam non-stop. Wih. Protein, mineral, juga kalsium, semua yang
kalimat ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang Bunda mau mengajak anak-anak praktek membuat susu sendiri. Bahan-bahannya di sini ada air, ada susu kental manis, ada gelas, dan sendok. Yuk kita sekarang praktek membuat susu. Nah, Bunda di sini pakainya susu kental manis karena Bunda punyanya di rumah susu kental manis. Kalau anak-anak pakai susu bubuk di rumah juga boleh. Yuk, bagaimana caranya? Dituang dulu ya susunya. Nah, kalau sudah, tambahkan airnya. Boleh pakai air hangat atau air biasa ya, sesuai selera anak-anak. Terus diaduk. Aduk. Sudah jadi deh susunya dan siap diminum. Selamat mencoba. Selanjutnya, menebalkan dan mewarnai gambar sapi. Gambarnya ditebalkan dulu ya sayang ya. Boleh pakai spidol atau pakai pensil. Lalu diwarnai yang bagus dan rapi. Boleh juga ditambahkan objek gambar seperti rumput, bunga, dan lain-lain. Dibuat sesuai kreativitas masing-masing. Bunda tunggu hasilnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.